Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembahasan praktik pemrograman geospasial perangkat bergerak, acara yang keempat, dengan judul Activity dan Intent. Saya Zidnya Nasari DI dengan M23-51893 SV 23096 akan membawakan demonstrasi dan juga pembahasan terkait teori activity dan intent yang digunakan dalam membuat proyek, login, register, dan homepage yang dibuat melalui Android Studio. Baik, langsung saja pada pengertiannya. Jadi activity adalah komponen dasar aplikasi Android yang merepresentasikan satu layar tunggal antarmuka pengguna atau user interface-nya. Jadi kalau project yang dibuat ini terdapat tiga activity yang sudah dibuat, terdapat homepage activity, login activity, dan juga register activity. Yang ketiganya memiliki pengaturannya tersendiri terkait peristiwa apa saja yang akan di-handle dan akan ditampilkan pada satu layar yang berbeda. Kemudian juga terdapat terkait life cycle activity yang mencakup beberapa tahap seperti ada on create, on start, on resume, ataupun on pause, on stop, dan juga on destroy yang masing-masing digunakan metodenya ketika melakukan beberapa event seperti ketika on create nanti membantu ketika membuat layoutnya, dan on start nanti akan digunakan ketika mulai ditampilkan halamannya, kemudian on resume ketika nanti pengguna melakukan jeda dari aktivitas yang dilakukan pada halaman tersebut, dan on pause ketika nanti misalnya pengguna menutup aplikasi tersebut, on stop ketika nanti aktivitinya dari layar tersebut tidak terlihat, dan on destroy ketika nanti satu aplikasi tersebut langsung dihilangkan semuanya. Dan intent juga digunakan sebagai perintah pesan yang melakukan komunikasi antar activity lainnya. Jadi misalnya ketika nanti activity itu memiliki beberapa fungsi yang bisa digunakan seperti untuk nanti menyambungkan beberapa komponen dari username ataupun password yang dimasukkan dari pengguna, nanti bisa ditampilkan melalui homepage dengan menggunakan fungsi intent. Dan seperti contohnya juga di sini terdapat penggunaan intent yang akan menyambungkan aktivitas dari bagian login menuju homepage activity. Nah, kemudian lanjut dari hasil activity tersebut digunakan sebagai komunikasi dua arah antara dua aktivitas. Ketika satu aktivitas mengambil aktivitas lainnya dan menerima hasil dari aktivitas tersebut. Seperti tadi, ketika saya akan menampilkan nama ataupun user hasil input pada login, nanti menggunakan intent dan juga hasil dari activity-nya ditampilkan pada text view di homepage. Dan dari metode on activity result itu, pada Android versi lamanya, hasil dari aktivitas yang dipanggil dapat dikembalikan melalui metode ini. Jadi dari activity A akan memanggil activity B untuk mendapatkan input dari datanya dan menerima hasilnya dari on activity result. Setiap aktivitinya dapat disambungkan sesuai script yang memerintahkan bagaimana alur programnya. Dan dari program yang telah dibuat, dimulai dari main-nya atau sebagai launcher. Jadi launcher ini adalah halaman yang ditampilkan pertama kali ketika pengguna melakukan run dari Android Studio di emulator ini. Setelah nanti misalnya pengguna mengisi setiap komponen yang dibutuhkan seperti ada username, kemudian email, dan sebagainya, ini nanti akan diarahkan menuju halaman homepage di sini. Dan misalnya nanti ada kasus bahwa sudah memiliki akunnya, bisa diklik bagian login di sini, sehingga dari intent bisa lakukan activity-nya menuju activity location tracker di sini. Jadi ini merupakan activity dari bagian yang login. Jadi setiap ketiga activity itu akan dapat disambungkan melalui intent. Kemudian lanjut saja pada script yang telah dibuat, dimulai dari penjelasan script di register activity sebagai bagian dari activity yang pertama, yang diatur sebagai launcher. Di sini diawali dengan penggunaan import dan juga deklarasi dari komponen-komponen yang diperlukan, dan di bawahnya ada juga bagian yang menggunakan script binding, sehingga di sini nanti akan memanggil komponen-komponen UI tanpa harus menggunakan view binding by ID sebagai bagian yang tersambung dengan script build features view binding true diatur sebagai true, jadi tidak perlu menuliskan beberapa script yang terlampau banyak dan membersihkan atau membuat tampilan yang lebih rapi pada scriptnya. Kemudian di bawahnya terdapat bagian yang akan mengatur aksi tombol register. Ketika nanti dari button register tersebut, di bawahnya kan terdapat text box-nya. Apabila nanti misalnya pengguna telah memasukkan string, jadi bagian di edit text username itu dan juga edit text email, yang pada bagian layout-nya di sini diatur masing-masingnya. Pada bagian register akan diubah tipe datanya menjadi string dan disimpan dalam variabel username. Dan kemudian nanti akan disimpan sehingga bisa digunakan pada panggilan yang akan dipanggil di homepage activity. Kemudian begitu juga dengan bagian email, sama seperti username akan disimpan dalam bentuk string dan nantinya bisa dipanggil kembali dalam script berikutnya. Dan nantinya pengguna akan diarahkan ke homepage activity untuk mengirim data yang disimpan pada variabel sebelumnya. Seperti di sini digunakan fungsi dari intent dari bagian register activity ini apabila telah diisi semuanya akan diarahkan ke activity yang selanjutnya pada homepage. Dan digunakan terkait put extra karena akan dimasukkan data yang akan disimpan dari username, email, dan juga register sebagai tambahan dari source-nya
dan akan diawali dengan start activity intent sehingga nanti bisa dimulai activity pada register disertai intent yang telah diatur untuk menambahkan datanya. Dan digunakan script finish sehingga nanti pengguna tidak dapat membuka kembali register activity apabila telah berhasil masuk ke homepage activity. Apabila apabila nanti proses sebelumnya tidak sesuai dan tidak berhasil, maka akan ditampilkan pesan apabila terms-nya belum disetujui dengan tools yang akan ditampilkan karena belum mencentang bagian checkbox-nya. Kemudian juga ada terkait text view login-nya yang menggunakan intent apabila nanti diklik bagian tulisan login-nya, jadi di bagian register ini di bawahnya terdapat tulisan text view login di bagian register activity digunakan fungsi intent sehingga bisa mengarahkan ke halaman login activity. Itu akan diawali dengan start activity yang menggunakan penyertaan dari intent yang telah diatur. Dan di bagian layout register ini diatur dengan mode scroll view sehingga nanti pengguna dapat melakukan scrolling karena setiap komponen di sini tidak dapat ditampilkan dalam satu layar penuh sehingga bisa dilakukan scrolling. Dan dari situ juga diatur terkait penggunaan dari constraint layout yang menyertai komponen seperti image view di sini sebagai tampilan logonya. Dan lanjut pada bagian yang selanjutnya di bagian login, karena nanti apabila dilakukan klik pada login, akan dilanjutkan pada halaman login ini. Nah, di sini diawali dengan bagian background-nya itu digunakan background video view yang sebelumnya telah ditambahkan video MP4 di bagian folder raw sehingga nanti bisa berjalan di bagian background. Kemudian dilanjutkan setelah video view ada bagian edit text. Di edit text ini nanti ada username dan password yang masing-masingnya akan dimasukkan sebagai data yang akan diambil di homepage, dan juga ada checkbox sebagai tulisan Remember Me, dan ada login button yang apabila diklik bisa mengarahkan juga ke dalam homepage activity. Dari bagian-bagian tersebut, karena tadi juga menggunakan constraint layout di sini, sehingga banyak digunakan beberapa script yang menggunakan bagian ciri khas dari constraint, seperti nanti ada start to start off, top to bottom off, ataupun end to end off. Nanti akan mengatur terkait setiap posisi komponennya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan pada bagian activity-nya, karena tadi di bagian login activity telah dideklarasikan terkait beberapa fungsi-fungsi yang dibutuhkan, dan juga termasuk tools juga sama seperti register. Dan nanti setelah itu akan digunakan panggilan dari binding-nya, jadi bisa mengakses komponen UI layout-nya tanpa menuliskan script yang banyak, dan di bawahnya akan diatur terkait video view background-nya, karena nanti akan diatur agar tetap berjalan setiap aplikasi tersebut dibuka. Jadi di sini ketika looping diatur sebagai true, jadi bisa terus menerus diputar. Ketika nanti jadi ketika di-start bisa langsung diputar. Dan dipanggil dari package-nya di bagian folder raw dengan nama cat. Kemudian di bawahnya ada bagian yang akan menggunakan tombol login. Jadi ketika nanti pengguna telah mengklik tombol dari login, diatur terkait teks username dan password yang masing-masingnya sudah dimasukkan oleh pengguna, disimpan dalam mode string dan menjadi variabel username dan password sehingga dapat dipanggil kembali ketika nanti dipanggil di script di bawahnya. Dan ketika nanti misalnya pengguna telah memasukkan tulisan yang sesuai pada username dan juga password-nya, ketika nanti sudah sama, sudah equals di bagian kedua edit text di layout tadi sebelumnya, maka apabila berhasil akan diarahkan ke dalam bagian intent. Dari login activity diarahkan menuju homepage activity. Dan digunakan put extra sama seperti tadi register karena menambahkan string yang baru atau data baru di bagian username dan juga source loginnya sebagai penanda sumbernya. Dimulai dengan start activity yang menyertakan intent yang telah diatur dan diatur dalam mode finish sehingga pengguna tidak bisa kembali ke loginnya. Dan apabila tanda tidak sesuai akan ditampilkan pesan toast yang menampilkan pesan error seperti di sini invalid credentials. Dan setelah itu, selain dari register activity yang menyambungkan tulisan dari login menuju login activity, sebaliknya, apabila nanti pengguna di login activity dan menekan bagian register di sini, nanti akan diarahkan menuju register activity dengan intent. Dari bagian activity A, yakni register activity, menuju activity B atau activity yang kedua sebagai halaman di login activity. Dan setelah itu, apabila keduanya telah berhasil, akan diakhiri dengan tampilan di homepage activity yang dari homepage activity ini akan dilakukan panggilan onCreate, bagian dari lifecycle activity, karena dipanggil dalam bagian log. Jadi nanti bisa dilihat di bagian sini yang akan menunjukkan activity lifecycle apa yang sedang dilakukan pada running Android-nya. Setelah itu juga ditampilkan terkait script yang menangkap data dari login activity dan register activity, itu karena tadi sudah dimasukkan dalam variabel masing-masing, dipanggil di bagian sini untuk ditampilkan di string homepage activity. Diatur pada welcome text view dengan penggunaan find view by ID sebagai namanya ID-nya text view welcome.
Dan nanti juga akan dilakukan pengecekan terkait sumbernya dari login atau register, karena nanti masing-masing berbeda. Kalau tadi di login pada layout-nya hanya ditampilkan terkait username dan password-nya. Jadi nanti di homepage activity hanya digunakan informasi dari username-nya. Apabila nanti dari register activity menuju homepage activity, maka data yang diambil adalah username dan juga email-nya. Kemudian nanti dari setelah itu ditampilkan masing-masing teksnya yang dibedakan antara login dan juga register. Setelah itu, apabila nanti keduanya telah dilaksanakan, ditampilkan juga pesan default apabila tidak ada datanya, yakni welcome text view, set text dengan selamat datang. Kemudian, dan juga di bawahnya, ada bagian live cycle activity terkait on start, on resume, on pause, dan sebagainya. Nanti ini bisa diamati contohnya ketika dilakukan rotate layar, ataupun HP-nya yang diputar, jadi bisa diketahui pada bagian locker di sini. Dan selain itu juga, selain activity, layout, dan juga bagian dari bootkit yang disesuaikan, file yang disesuaikan adalah Android manifest.xml. Dari Android manifest.xml ini diatur untuk dideklarasikan terlebih dahulu terkait bagian-bagian apa saja dari aplikasi ini yang diatur, untuk kemudian bisa digunakan untuk disesuaikan pada tiap-tiap activity-nya. Dan di sini dapat kita lihat bahwa setiap activity telah terdaftar pada Android manifest sehingga bisa dijalankan masing-masingnya. Di bagian register activity, diatur agar ekspornya dalam mode true, dengan intent yang mengatur agar bagian register activity akan ditampilkan pertama kali dalam mode main launcher dan dalam mode true sehingga bisa diakses dari activity yang lain. Dan selain dari itu, terkait homepage-nya, di sini juga ada bagian button yang tidak diatur bagaimana event-nya yang akan di-handle karena hanya digunakan sebagai pelengkapnya saja. Di sini lebih fokus pada bagian activity dan intent di awal ketika menggunakan login dan juga register, dan ditampilkan pada bagian homepage selamat datang. Baik, langsung saja dilakukan demonstrasi. Nah, dimulai dari pengisian dari username, diisi dari nama, kemudian emailnya disesuaikan. Dengan bagian phone number only di sini, di bagian layout-nya diatur agar di bagian register number, sini hanya ditampilkan sebagai phone, menggunakan unsur dari phone. Jadi hanya sebagai angka. Kemudian password diisi. Di sini karena di bagian password, jika diatur dalam mode hint, jadi ketika ditampilkan, ketika nanti pengguna memasukkan huruf, ditampilkan dalam mode titik-titik saja. Kemudian di bagian I agree to the terms and condition, dipilih register, maka bisa menampilkan homepage yang disesuaikan dari input nama username-nya, dan juga email yang digunakan dalam mendaftar yang dimasukkan pada edit text email di sini. Kemudian di bagian explore, karena tidak ada activity yang digunakan, maka tidak ada event yang ditampilkan dari activity homepage tersebut. Kemudian di sini juga bisa dilihat pada bagian logcap-nya. Kita mulai dari bagian sebelumnya lagi. Nah, di sini contohnya tadi digunakan beberapa life cycle, seperti contohnya di bagian on stop, karena dilakukan panggilan stop dari halaman homepage itu, tidak ditampilkan lagi maka digunakan on stop, kemudian on destroy karena dihilangkan dari tampilan homepage-nya, dan setelah itu digunakan bagian yang melakukan start lagi. Kemudian ditambahkan lagi username-nya. Sekarang coba menggunakan bagian script dari toast. Nah, karena tadi di bagian toast-nya itu akan ditampilkan ketika pengguna tidak melakukan centang di text box di sini, coba dilakukan register, maka yang ditampilkan adalah toast you must agree to the terms and conditions. Ini sesuai pada script yang diatur di bagian register tadi. Sudah dicentang, nanti bisa langsung ke homepage, tapi coba di sini diklik bagian login. Maka yang ditampilkan adalah halaman dari activity bagian homepage yang background-nya sendiri itu sudah disesuaikan dari MP4 video yang ada pada bagian folder project, bagian raw. Nah, itu ditampilkan sesuai dari tampilan video di situ. Kemudian diisi dari username-nya, karena tadi di bagian yang login activity Java itu, apabila benar itu jika username-nya Zidni dan juga username mgeprek, jika dimasukkan username-nya Zidni, terusnya mgeprek,
dan dicentang Remember Me, login, disesuaikan tampilannya di bagian homepage yang karena hanya menggunakan user dari login dari halaman login yang digunakan hanya input pada username-nya saja, berbeda ketika dipanggil digunakan dari register. Dilakukan kembali, di bagian lokat nanti akan dilakukan fungsi on destroy. Nah, di sini dilakukan penghancuran pada activity homepage, kembali ke register activity, dan misalnya centang di bagian login, jadi karena tadi juga diatur terkait host-nya, apabila tidak sesuai, akan ada tulisan host invalid credentials. Nah, invalid credentials. Di sini juga ada bagian string forgot password, tapi tidak diatur terkait activity ataupun script yang akan digunakan karena hanya sebagai pemanisnya saja. Di atasnya terdapat bagian text view milik judul location tracker. Baiklah, sekian demonstrasi dan juga pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.